إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah jami'an, kita akan membaca kisah keluarga Yasir, Alu Yasir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kisah keluarganya Yasir ini adalah kisah yang menyedihkan, dan ibu serta bapaknya Ammar adalah orang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam karena penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap bapak dan ibunya Ammar, yakni Yasir dan Sumayyah. Kata beliau di sini, fi dati sabahi ratibil anda mu'abbirat al-ajwa balaghat ihda al-qawafil al-qadimah min al-Yaman masyarif Makkah. Di waktu pagi yang cerah ada satu kabilah dari negeri Yaman yang datang ke kota Mekah. Satu kafilah dari satu kabilah datang dari negeri Yaman ke Mekah. Falamma dhalla Yasir ibnu Amir al-Kinani 'ala al-Ka'bah al-mu'azzamah bahar wa saffaqa qalbuhu farahan bi ru'yaha. Di antara kafilah yang datang dari Yaman itu ada seorang yang bernama Yasir ibnu Amir al-Kinani, dan beliau di waktu itu masih sebagai musyrikin, belum mengenal Islam. Ini kedatangnya Yasir dari negeri Yaman ke Mekah. Lam yakun qudumu Yasir ila Makkah li tijarah kama kana sya'nu rijal qafilah. Kedatangan Yasir ke kota Mekah bukan untuk dagang, namun untuk mencari salah satu keluarganya yang hilang, yang konon ceritanya berada di kota Mekah, saudaranya Yasir ini. Yasir bapaknya siapa? Ammar. Sehingga aslinya Yasir bukan penduduk Mekah. Aslinya Yasir dari orang yang melancong datang dari negeri lain. Ini mengakibatkan Yasir tidak memiliki pembela. Ketika awal-awal Islam tidak ada kabilah satupun yang membela Yasir. Oleh karena itu Yasir menjadi pelampiasan kebencian musyrikin Quraisy. Karena Yasir tidak ada yang menolongnya, satupun kabilah tidak ada yang menjaganya. Pendatang ke kota Mekah. Yasir mencari saudaranya an akhihi fi kulli makan wa yas'alun anhu kulla jama'atin. Dicarilah keluarganya Yasir yang hilang. Namun Yasir tidak mendapatinya. Di waktu itu Yasir datang ke kota Mekah bersama dua saudaranya yang bernama Harith dan Malik.
3 orang ini. Al-Harith, Malik, dan Yasir. Begitu 3 orang ini mencari di kota Mekah, setiap sudut, setiap orang ditanya tentang keluarganya yang hilang, yang konon katanya berada di kota Mekah, ternyata tidak kunjung didapati. Akhirnya 2 saudaranya pulang ke Yaman. Al-Harith dan Malik pulang ke Yaman. Adapun Yasir yang di waktu itu masih musyrik, belum ada dakwah Rasul di waktu itu, belum diangkat menjadi nabi beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum. Yasir seorang diri tinggal di kota Makkah. Kata beliau, lam yakun ya'lamu Yasir ibn Amir al-Kinani hina takhada qararahu hadha ayu majdin kutiba lah. Ketika Yasir memutuskan untuk tinggal di kota Mekah, Yasir belum tahu nasib apa yang akan dialami olehnya ketika di kota Mekah. Yasir belum tahu kalau nanti di suatu hari dia akan mendapatkan siksaan yang dahsyat dari kaum musyrikin Quraisy. Walam yakun yadri annahu dakhala tarikh min awsi' abwabihi. Yasir juga tidak tahu kalau akan menjadi tercatat dalam sejarah Islam sebagai orang yang mati syahid pertama kali dalam sejarah Islam. Yasir dan istrinya, dia belum tahu kalau akan menjadi tokoh dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mati syahid fi sabilillah. Wa annahu sayati min sulbihi fatan. Dia pun dalam kondisi tidak tahu ketika memutuskan tinggal di kota Mekah, dia masih bujang. Masih bujang, pemuda. Dia belum tahu kalau nanti akan keluar dari tulang rusuknya, yakni seorang anak yang bernama Ammar, menjadi sahabat Rasulullah yang gigih membela Islam. Dia belum tahu. Kalau kita tahu belum? Tahu belum kita? Tahu. Yasirnya belum tahu. Pandai mana kita dengan Yasir? Ya, Yasir waktu itu belum tahu karena baru akan terjadi kalau kita sudah membaca sejarahnya. Kata beliau, "Ghaira anna Yasiran lam takun fi Makkah asabiyyatun tahmi." Yasir di kota Mekah tidak ada satupun kabilah yang menjaganya. Wala usratun tamna'uhu. Tidak ada keluarga, kerabat, handai tolan, enggak ada. Seorang diri. Ya. Fakana labudda li gharibin mithlih min ayyuhalifa sayyidan min sadatil qaum. Karena beliau ada seorang pendatang, maka beliau membutuhkan adanya seorang tokoh dari kalangan Quraisy yang menjamin keselamatannya. Karena apa? Kalau berada di Mekah tanpa ada yang menjaminnya, khawatir kalau dianiaya oleh orang yang lainnya. Maka beliau butuh adanya orang yang menjaganya. Fama kana minhu illa an halafa Abu Hudzaifah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Maka beliau pun menjadikan seorang yang bernama Abu Hudzaifah Ibn al-Mughirah al-Makhzumi sebagai sayyidnya, sebagai tokohnya, sebagai tuannya, majikannya. Namun Yasir bukan seorang budak. Cuman menisbatkan diri kepada orang yang bernama Abu Hudzaifah. Ra'a Abu Hudzaifah fi Yasir min karimi syama'il. Abu Hudzaifah ini juga tokoh musyrikin Quraisy. Bukan muslim dia. Karena Islam belum ada di waktu itu. Abu Hudzaifah yang menjamin keselamatan Yasir di waktu itu melihat bahwa Yasir seorang yang cerdas, yang mulia, memiliki budi pekerti yang baik, dipercaya,
Akhirnya Abu Hudzaifah pun menjamin keselamatannya, menjadi kafilnya. Ya, fazawwajahu min amatin lahu tud'a Sumayyah binta Hibab. Sampai-sampai oleh majikannya ini, Abu Hudzaifah ini, Yasir dinikahkan dengan budak perempuannya yang bernama Sumayyah. Ini dia. Maka menikahlah Yasir dengan Sumayyah. Fakana awwala thamarati hadha az-zawaj ghulamun fariha bil abwan a'zam al-farh. Dari dua mempelai ini, Yasir dan Sumayyah, lahirlah seorang anak yang bernama Ammar. Ini. Wa da'awahu Ammaran wa qad da'afat farhatun bihi hina harrarahu Abu Hudzaifah wa a'taqa raqabatahu. Dan juga sampai puncaknya dibebaskanlah Sumayyah ini dari perbudakan oleh Abu Hudzaifah. Saking senangnya Abu Hudzaifah dengan Yasir, orang yang baik, dibebaskan dari perbudakan. Jadilah Yasir menikahi Sumayyah, menjadi orang yang bebas dan memiliki anak Ammar. Dan hidup mereka sejahtera. Hidup mereka baik, tanpa ada halangan apapun di kota Mekkah. Namun kisah mulai. Kata beliau, "Thumma asyraqatil ardu bi nur rabbiha." Berjalanlah sekian tahun Ammar menjadi remaja dan muda. Sekian tahun berarti Yasir sudah mukim di Mekkah, beristri dan memiliki anak yang sudah dewasa. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ini. Wa bafaqa min bitahi Makkah dia'un ghamar al-kawana bil khair wal birr. Setelah beliau menjadi nabi dan rasul, mulailah berdakwah dengan sirriyah, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Satu orang demi orang. Pertama kali dari wanita adalah siapa? Khadijah bintu Khuwailid masuk Islam. Pertama kali dari laki-laki dewasa atau orang tua siapa? Abu Bakar Siddiq. Laki-laki pertama dari kalangan pemuda siapa? Ali bin Abi Thalib. Laki-laki pertama dari kalangan anak-anak adalah Zaid bin Al-Harith. Ini. Nah, mulailah terdengar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqad qama an-nabiyul ummi yasda'u bi risalati rabbih. Beliau pun mulai berdakwah terus. Sami'a Ammar bin Yasir akhbar dakwah jadidah. Di sini yang pertama kali mendengarkan dakwah dan mendapatkan hidayah bukan Yasirnya, bukan bapaknya, bukan pula Sumayyahnya, ibunya, bukan. Namun Ammarnya, anak laki-lakinya Yasir. Pertama kali yang mendapatkan hidayah masuk dalam Islam. Ammar mendengar berita dakwah yang baru yang dilontarkan oleh seorang nabi baru yang berada di kota Mekkah yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fafataha laha sam'ahu wa qalbahu wa aqlahu, lakinnahu hina wajada anna ma yasiluhu anha qalilun da'ilun muddaribun la yarwi lahu ughullah. Ammar begitu pertama kali mendengar cerita itu bukan langsung dari Rasul, namun dari orang-orang yang belum beriman di waktu itu. Cuman ada berita itu ada nabi baru mengajarkan akidah baru. Ammar yang mendengarkan cerita ini memasang telinga, semakin hari semakin mencari berita. Apa ajarannya? Siapa yang membawa? Siapa saja yang sudah mengikutinya? Ini Ammar sebagai talibul ilmi, pencari ilmu di waktu itu.
Karena memang hidayah itu jalannya adalah dengan ilmu. Mencari ilmu. Dengan mendapatkan ilmu maka akan mengerti hidayah Allah. Ini yang dilakukan oleh Ammar di waktu itu. Mencari ilmu. Dari orang-orang yang sudah mendengarkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai suatu hari Ammar mengatakan, qala fi nafsihi. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri. Ammar mengatakan kepada dirinya sendiri, "Waihat ya Ammar, ma alladhi yaj'aluka tudma'u wal mawridu minka qarib?" Celaka kamu ya Ammar, kenapa engkau biarkan dirimu haus dalam kondisi sumber ilmu ada di kota Mekah? Ammar haus, ingin mencari ilmu. Namun modelnya masih mendengar dari sini, mendengar dari sini. Semakin penasaran, semakin haus, semakin ingin tahu. Padahal sumber ilmu ada di kota Mekah. Itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau tidak langsung kepada Rasul? Bertanya kepada orang-orang yang mendengar ini, mendengar itu. Ini yang diucapkan oleh beliau. Muncul kesemangatan sebagai talibul ilmi. Ingin belajar langsung kepada yang memiliki ilmu. Hayya ila sahib risalah. Ammar mengatakan kepada dirinya, ayo, segera kamu menuju kepada orang yang menyebarkan risalah ini. Segera kamu datangi. Hayya ila Muhammadin ibn Abdullah. Segera kamu menuju ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma seperti ini. Segera datangi. Sumber ilmunya langsung. Fa'indahu wa inda ashabihi an-nabul yaqin. Kamu akan dapati berita yang pasti. Ilmu yang pasti. Apa yang didakwahkan oleh seorang yang mendakwahkan atau yang mengaku sebagai nabi baru itu. Yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka madu Ammar ibn Yasir min sa'atihi ila Daril Arqam ibn Abi Arqam. Maka dengan itu langsung seketika dorongan itu membawa Ammar menuju ke rumahnya Arqam ibn Abi Arqam guna menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka sa'ida bil qali nabi wa sami'a min qalihi ma hazza fuadahu hazzan. Begitu masuk ke rumahnya Al-Arqam ibn Abi Arqam, bertemulah beliau langsung dengan Rasul. Langsung mendapatkan ilmunya Rasul langsung dari hati ke hati. Masuklah petunjuk ke hatinya Ammar. Dan Ammar pun menghafal apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabasata yadahu wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah itu langsung di waktu itu beliau masuk Islam. Berbaiat kepada Rasulullah dengan menjulurkan tangannya kepada Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadah. Yang pertama kali masuk Islam adalah Ammar. Ammar mendakwai uminya, ibunya dulu. Baru kemudian mendakwai bapaknya. Maka marilah kita, wahai para tulabul ilmi, cari ilmu. Walaupun kita masih muda. Walaupun kita bukan dari orang tua kita langsung seperti Ammar ini. Cari. Karena apa? Orang tua kita butuh dakwah kita. Ibu saudara butuh dakwah kita. Sebagaimana perjuangannya Ammar ibn Yasir ini. Tawajjah Ammar bin Yasir ila ummihi Sumayyah. Lanjutnya adalah Ammar kemudian menuju ibunya Sumayyah. Fada'aha ilal Islam. Ammar pun mengajak ibunya untuk masuk Islam dengan memberikan ilmu yang barusan didapat langsung dari Rasul. Di waktu itu masih hanya beberapa gelintir orang saja yang masuk Islam. Dia termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Fama asra'an istajaba li da'wati hatta lakannaha mahu ala wa'id.
ibunya pun segera menerima dakwah Islam itu. Masya Allah. Ini menunjukkan Ammar adalah orang yang memiliki kelebihan. Mendapatkan ilmu dari Rasul, dihafal, disampaikan ke ibunya, dan ibunya mendapatkan hidayah dengan dakwahnya anaknya. Ibunya pun mengucapkan syahadatain, masuk Islam. Masya Allah. Ini penting. Ilmu penting. Untuk membina kita dan membina keluarga kita. Ya. Thumataja ila abihi Yasir. Kemudian Ammar pun mendatangi bapaknya Yasir. Yang waktu itu masih sebagai apa? Musyrik. Falam yakun abuhu aqal istijabatan min ummi. Didakwai dengan menyampaikan ilmunya Rasulullah, menyampaikan ayat Al-Quran yang telah sampai kepada Rasul. Terus ternyata abinya pun cepat dalam menerima dakwah Islam ini, sebagaimana ibunya cepat dalam menerima dakwah ini, dan keduanya pun masuk Islam. Keluarga, ayah, ibu, anak masuk Islam. Dan di waktu masih sembunyi-sembunyi. Karena siapa yang masuk Islam di waktu itu pasti berhadapan dengan siksaan-siksaan yang dilontarkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Terlebih lagi nasibnya Yasir dan Sumayyah yang bukan penduduk kota Mekah, aslinya budak lagi tadinya. Cuma 3 orang saja. Ya. Ternyata qala khabar Islam min nafri 3 ila Bani Makhzum. Terdengarlah berita masuk Islamnya keluarga Yasir ini di kalangan Bani Makhzumin. Bani Makhzumiyah yakni kabilahnya Abu Hudzaifah, kafilnya Yasir, yang melindungi Yasir. Masih ingat tadi, Bapak? Ya. Apa yang terjadi? Maka marahlah Abu Hudzaifah tersebut. Fastasyatu ghadaban wa tamayyazu ghaidan. Murka besar Banu Makhzum ini dan kaum musyrikin Quraisy pun kecolongan. Maka Yasir menjadi tempat pelampiasan kemarahan mereka ini. Ya. Waqsamu, mereka bersumpah dengan nama Lata dan Uzza. Mereka berusaha untuk Yasir dan istrinya dan anaknya murtad dari Islam, kembali menyembah agama nenek moyang mereka, berhala Lata, Uzza dan Manat. Kalau tidak, maka disiksa. Ternyata Yasir beserta istri dan anaknya memilih untuk tetap memegangi Islam. Dan mereka tahu resiko apa yang akan mereka hadapi di kota Mekah tanpa adanya kabilah yang melindunginya. Abu Hudzaifah sudah lepas tangan, bahkan marah besar kepada perbuatan Yasir yang selama ini bersama dia. Mereka tahu resiko apa yang akan didapati ketika tetap memilih Islam. Di sini kita mengambil faedah kegigihan keluarga Yasir dalam memegangi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekokohan imannya beliau, kepercayaannya beliau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di waktu itu tidak ada contoh yang melebihi Yasir ini penyiksaannya. Kalau kita kan sekarang ini kalau ada yang menyakiti kita karena sunnah atau menyiksa kita karena kita terkena memegangi sunnah, kita masih menghibur diri. Dulu zaman sahabat masih banyak yang lebih disiksa daripada kita. Masih ada yang menyejukkan hati. Adapun Yasir tidak. Tahu resiko apa yang akan didapatinya. Fajalu yakhuduna al-abawain. Mulailah penyiksaan tersebut dilakukan oleh kaum musyrikin. Ditangkaplah
Yasir beserta Sumayyah. Kedua bapak dan ibu si Ammar ini ditangkap. Ammarnya masih bebas. Gara-gara ini Yasir ini sama Sumayyah ini. Ditangkaplah Yasir dengan Sumayyah ini. Ila badhai Makkah, dibawa menuju ke padang pasir yang ada di Mekah. Padang pasir yang sangat panas sekali. Wa yulbisunahum duru'al hadid wa yasharunahum bi asyi'ati syams. Yasir dan istrinya dilepaskan, dilucuti pakaiannya, kemudian dikasih baju besi. Kemudian dijemur di terik panas yang sangat panas di padang pasir. Sambil dicambuki, dipukuli, dilukai oleh kaum musyrikin Quraisy ini. Wa yamna'una 'anhumul ma' wa yata'aqabuna 'alaihim bid-darb. Tidak dikasih minum, tidak dikasih makan, dijemur di tengah padang pasir, dipukuli, dicambuki, sampai kata beliau, hatta idza jafat minhumul 'uluq. Ketika didapati Yasir dan istrinya ini sudah setengah mati, ya, sudah mau mati, kerongkongannya kering, juga keringatnya bahkan sampai kering karena apa? Terik yang sangat panas, kulitnya sudah mulai pada tersayat-sayat oleh cambukan-cambukannya mereka, wasalatid dima, dan darahnya pun mulai mengucur dari kepalanya dan tubuhnya akibat siksaan mereka. Tarquhum fi dalikal yawm liyu'idu ma humul qarta fi qadatil yawm. Mereka biarkan Yasir seperti itu di padang pasir, ditinggalkan untuk besoknya disiksa lagi seperti itu. Begitu terus setiap hari mereka melakukan Yasir beserta istrinya seperti itu. Walaqad mara bihimur rasul. Suatu hari di antara tengah-tengah siksa yang didapati oleh Yasir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju mereka ini. Melihat kondisinya Yasir dan istrinya. Melintaslah Rasulullah di depan mereka berdua. Dalam kondisi mereka tersiksa dengan siksa yang sangat mengenaskan sekali. Fahazza fi nafsi annahu la yamliku lahum quwwatan wala nasra. Rasulullah sangat khawatir kalau Yasir dengan istrinya tidak kuat menahan siksa ini. Khawatir karena memang dahsyat sekali penyiksaannya, sampai darah-darah keluar dari kepalanya, dari tubuhnya. Sudah dicambuki, disayati, kena panas lagi. Dan itu berjalan beberapa hari sebelum akhirnya dibunuh keduanya. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, Sabran ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna ma'idakumul jannah, sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian surga. Sabarlah wahai Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan bagi kalian al-jannah. Maka begitu mendengarkan ucapan ini, fahadatin nufusul mu'adzabah, jiwanya Yasir dengan istrinya pun sejuk kembali. Bersabar dan merasakan siksa, namun dirasakan sebuah kesejukan karena bertemu dengan Rasulullah dan ucapan dari beliau tadi, janji akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Waqaratul uyunun syakhisah, kedua mata Yasir dan istrinya pun berlinangan, bukan karena sedih, namun karena gembira. Janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan al-jannah. Dalam kondisi tubuhnya luka berat dan penuh dengan sengatan terik matahari, terbakar tubuhnya. Nanti adapun siksa Ammar, dibakar tubuhnya oleh mereka. Lam yatul amr bi syaikhainil kabirain. Hal itu berjalan beberapa saat, beberapa hari. Amma Sumayyah, sekarang ujung dari penyiksaan. Adapun istrinya Yasir yang bernama Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal.
Famarra biha Abu Jahl wa hiya tu'adzab. Abu Jahal datang menuju ke Sumayyah dalam kondisi Sumayyah tersiksa berat, tanpa makan, tanpa minum sekian hari, terjemur oleh terik panas yang sangat menyengat. Datanglah Abu Jahal menuju Sumayyah. Fasyatamaha aqta fasyatam. Dicaci maki oleh Abu Jahal ini. Sumayyah dicaci maki oleh Abu Jahal dengan cacian yang sangat keji, dan diperdengarkan di telinganya Sumayyah kata-kata yang kotor yang menyayat hati. Falam ta'bahlah, namun Sumayyah tidak menengokkan mukanya kepada Abu Jahal sama sekali. Tidak diperdulikan ucapan-ucapan tersebut. Fajarad rumhahu, maka Abu Jahal semakin bengis. Maki-maki sudah, melontarkan kata-kata yang kotor sudah. Sumayyah tetap dalam kondisi mempertahankan keimanannya. Abu Jahal pun mengambil tombaknya, yang tentunya ujungnya sangat runcing. Wa ta'anaha bihi fi asfali batniha. Abu Jahal pun menusukkan tombak tersebut di bagian perut, bagian bawahnya. Fa kharajat harbatur rumhi min dhahriha, sampai tembus di ujung punggungnya Sumayyah. Ini perbuatannya Abu Jahal. Ditusuk perut bagian bawahnya, ya, sampai tembus ke ujung dari punggungnya. Maka matilah Sumayyah seketika di waktu itu oleh perbuatannya Abu Jahal ini. Fakanat awwala man istushhida fil Islam. Maka Sumayyah ini adalah seorang yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Kenapa mereka semena-mena? Karena Sumayyah ini aslinya budak, tidak memiliki pembela dari kabilah, sehingga mereka berani macam-macam kepada Sumayyah ini. Kemudian yang kedua adalah Yasirnya sendiri. Wa amma Yasir famata tahta ta'dib. Adapun Yasir, suaminya Sumayyah, pun mati di tangannya kaum musyrikin Quraisy. Mati dalam kondisi tersiksa. Tubuhnya tersayat-sayat, tercabik-cabik, tanpa makan, tanpa minum sekian lama, di panas terik matahari yang sangat panas. Gosong kering. Matilah Yasir dengan siksaan yang sangat mengenaskan. Namun Yasir tetap mati dalam kondisi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Suami istri meninggal dalam mempertahankan ketauhidan dengan penyiksaan yang amat sangat sadis yang tadi kita baca di atas. Maka setelah Yasir dan istrinya mati, meninggal dunia, dibantai oleh mereka, mereka kemudian mengincar siapa? Ammar, anaknya Yasir. Ishtadal ada ala Ammar ba'da syihadi abawai wa laqad jawaza jalladuhu fi ta'dihi kull haddin. Akhirnya mereka pun setelah berhasil membunuh kedua orang tuanya Ammar, siksaan itu pun mengarah kepada Ammar. Ditangkap Ammar, disiksa. Sampai Ammar mengatakan kata-kata kemurtadan, kata-kata kekafiran, saking tidak kuatnya dengan siksa itu. Kita lihat kisahnya. Wa fi dzati yawmin aqbala ala Rasulillah kasifan hazinan khajila. Suatu hari Ammar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh yang penuh luka, wajah yang sangat bersedih, ingin melihat Rasulullah, namun kepalanya tidak mampu untuk ditengadahkan ke atas.
kepalanya karena luka berat, bisanya apa? Melihat ke bawah. Bahasa kita apa? Jengkluk. Gak bisa lihat. Karena pukulan-pukulan kaum musyrikin ke tubuhnya Ammar ini. Wa qad hawala yanzur al-nabi wa yamla 'ainahu minhu falam yastati' an yarfa'a basar ilayhi. Ammar berusaha untuk mengangkat kepalanya. Ayarfa'a ra'sahu, ingin mengangkat kepalanya untuk bisa melihat Rasul, agar matanya melihat Rasul itu senang, namun tidak mampu. Faqala Rasulullah, maka Rasul bertanya, "Ma waraka ya Ammar?" Apa yang menimpamu ya Ammar? Rasulullah ingin menghiburnya, ingin memberikan penghiburan. Ditanya, apa yang menimpamu seperti ini? Ingin beliau mendengarkan cerita. Untuk kemudian Rasulullah menghiburnya dan menumbuhkan iman di hatinya Ammar. Dan di waktu itu Ammar tidak meninggal dunia sampai ke khalifahannya Umar ibn Khattab. Ini dia. Faqala Ammar, ya Rasulullah, syarrun mustatir. Ya Rasulullah, penyiksaan yang terus-menerus dirasakan oleh Ammar. Di waktu itu Rasulullah masih lemah. Para sahabat hanya beberapa gelintir orang saja. Tidak bisa melindungi Yasirnya, Sumayyahnya, ataupun Ammarnya. Karena kebencian musyrikin Quraisy kepada beliau dan para sahabat beliau. Faqala, maka Rasul mengatakan, wa ma dzaka, siksa apa itu ya Ammar? Kisahkan. Untuk mengeluarkan. Dan ada satu hal yang prinsip di sini. Ammar kemudian bercerita, "Udhibtu ams hatta nalani minal juhdi wad-dur." Wahai Rasulullah, aku barusan disiksa dengan siksa yang sangat dahsyat, yang sangat memberatkan. Malau nazala bi jabalin nasaddahu, kalau siksa itu dibenturkan ke gunung, kata Ammar, gunung itu akan hancur karena siksaan yang dahsyat itu. Thumma inna ada Allah lam yaktafu. Namun musuh Allah Abu Jahal CS tidak menghentikan siksanya kepadaku. Terus berlanjut. Sampai famazalu yuraghimuni ala naqli minka. Sampai kemudian mereka pun mengancam agar aku meninggalkanmu wahai Rasul dan kembali kepada agama nenek moyang. Disuruh murtad. Saking dalam kondisi sudah lemah. Tidak ada daya. Tidak ada tenaga. Bahasa kita sedang lokros, lemes, gak bisa apa-apa. Ingatannya pun lupa-lupa ingat. Dalam kondisi setengah sadar. Diperintahkan Ammar untuk mengatakan kata-kata kesyirikan. Thumma akhadha yanshiju nashijan yuqati'ul qulub. Ammar pun menangis di depan Rasulullah. Ternyata lisannya sudah mengatakan kata-kata kekafiran. Karena sudah tidak kuat beliau menahan siksa tersebut. Maka Rasulullah bertanya lagi kepada Ammar, "Wa kaifa tajidu qalbak ya Ammar?" Bagaimana hatimu ketika engkau mengatakan kata-kata kekafiran itu? Bagaimana hatimu? Lisanmu mengatakan kata-kata kekafiran yang dimaukan oleh mereka agar menghentikan siksa. Bagaimana hatimu wahai Ammar? Faqala ajiduhu mutmainnan ya Rasulullah. Aku dapati jiwaku tenang. Aku dapati jiwaku iman. Lisanku memang mengatakan kesyirikan, namun hatiku tidak. Ini Ammar. Maka Rasulullah mengatakan, la alaik wa in adu ila mitliha. Tidak apa-apa weh Ammar. Kamu enggak berdosa weh Ammar. Kalaulah mereka menyiksamu lagi dan mereka menuntutmu mengatakan kata-kata kesyirikan, ucapkan itu. Fa'ud ila mithl ma qult. Ulangi. Ucapan kesyirikan itu enggak apa-apa. Kata Rasul seperti itu.
Kalau memang kondisinya seperti itu, disiksa sampai tidak kuat, jadi dituntut oleh mereka untuk mengatakan kesyirikan, ulangi. Gak apa-apa, ma'alik, kamu tidak berdosa. Hal ini dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat yang ke-106. Allah berfirman, turun tentang Ammar ini. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah imannya, illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali seorang yang dipaksa untuk kafir namun hatinya penuh dengan keimanan. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ammar ini. Turunlah ayat mempersaksikan keimanannya Ammar dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma adina Rasul li ashabil hijrah. Sampai berlalu sekian lama, bertahun-tahun, hal itu dirasakan oleh Ammar di kota Mekah. 13 tahun beliau di kota Mekah Rasulullah. Penyiksaan berlanjut. Karena memang Ammar seorang diri. Tidak ada kabilah yang melindunginya. Syuf, lihat oleh kita kaum muslimin. Ammar mempertahankan keimanannya sekian tahun. Dalam kondisi siksaan demi siksaan. Sampai pada ujungnya Allah memerintahkan Rasulnya untuk hijrah ke kota Madinah. Kana Ammar ibn Yasir fi tali'ati min haja ilaiha firaran bidinihi. Maka Ammar pun hijrah segera ke kota Madinah. Lari meninggalkan Mekah demi agamanya. Ini dia. Fama in balagha Quba, dan tatkala Rasulullah sampai di negeri yang namanya Quba. Sebelum Madinah ada daerah yang namanya Quba. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat yang ikut hijrah di waktu itu yang masih berada di kota Quba, mendirikan masjid. Dan Ammar salah satu di antara sahabat Rasulullah yang ikut serta membangun masjid di Quba yang dikenal dengan Masjidil Quba sekarang ini. Siapa yang membangunnya? Salah satunya adalah Ammar ibn Yasir ini. Walamma hajar Rasul al-Awwal min Madinah. Ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Ammar pun menyertainya. Wa fariha bi farihal habibihi. Rasulullah pun menerima Ammar menjadi salah satu dari bagian kerabatnya karena seorang diri. Tidak ada orang tua sama sekali dan tidak ada handetolan. Tidak ada paman, bibi, enggak ada. Orang pendatang. Maka Ammar pun menjadi teman dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Ammar ini tidak berpisah dari Rasulullah. Baik pagi maupun malam, ibaratnya seperti itu. Karena memang tidak ada famili siapapun orangnya. Seorang diri beliau. Wa kana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila bertemu dengan Ammar, nah Rasul mengatakan apa? Ja'at tayyibu al-mutatayyab. Datang Ammar kepada Rasul, beliau pun mengatakan kepada para sahabatnya, telah datang orang yang baik, orang yang thayyib. Wa mutatayyab, dan orang yang disucikan, orang yang suci dan disucikan. Masya Allah, ini Ammar. Wa fi yaumi Badrin, ketika perang Badar, Ammar bin Yasir ini pun mengikuti pertempuran yang dahsyat. Qatala Ammar tahta rayat Rasul qitala syuja'an. Beliau pun ikut serta perang Badar melawan kaum musyrikin Quraisy. Salah satu di antara pasukannya Rasulullah di perang Badar adalah Ammar ibn Yasir. Kata beliau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meninggal dunia, bergantilah kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah, pengganti Rasulullah yang pertama. Di waktu itu terjadi pertempuran melawan orang-orang yang murtad. Di antaranya adalah melawan Musailamah al-Kadzdzab, Banu Hanifah, yang mereka mengaku Musailamah ini mengaku menjadi seorang nabi, ya, dan kabilahnya banyak yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah pertempuran yang besar, pertempuran yang disilakan dengan perang Yamamah, yang diakhiri dengan kematian Musailamah al-Kadzdzab ini. Dzalika annahu hina istaharul qatlu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jalatil manun tatakhattafu hafadhatul Quran. Terjadilah pergolakan perang yang dahsyat sekali melawan Banu Hanifah ini, kabilahnya Musailamah al-Kadzdzab ini. Mereka sekian puluh ribu dihadapi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekian ribu. Mulai di situ terjatuh berbagai macam perang yang dahsyat, sebagaimana kita telah kisahkan dalam perang-perang sebelumnya. Ya. Banyak para sahabat Rasul penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Banyak penghafal Quran yang meninggal dunia. Inda dzalika waqafa Ammar bin Yasir ala sahratin musyrifatin. Ketika berkecamuk perang itu, Ammar bin Yasir berdiri di satu bukit kecil. Waqad qudyat udunuh. Di waktu itu telinganya Ammar telah putus, tapi tidak putus sampai jatuh, masih menggantung di wajahnya. Ini wa baqiyat ailatan aliqatan bi ra'sihi wa qal. Telinganya masih bergantung di kepalanya Yasir. Bahasa kita apa? Kawer-kawer. Ini. Ya, biar jelas ya. Apa yang dikatakan Ammar di waktu itu membangkitkan semangat para sahabat Rasul dan kaum muslimin menghadapi para murtadin tadi. Ammar mengatakan, ya masyarul muslimin, aminal jannat tafirrun? Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan lari dari surga? Di hadapan kalian al-jannah. Ilayya ya masyarul muslimin. Ayo wahai masyarul muslimin, kita hadapi Musailamah ini. Perang yang sangat besar. Beberapa kali para sahabat itu kalah. Pertempuran melawan Banu Hanifah, Musailamah al-Kadzdzab ini terjadi bukan hanya sekali, beberapa kali. Dan pertama kali, 2-3 kalinya para sahabat kalah, mundur, karena banyak yang meninggal dunia, karena jumlah mereka besar, puluhan ribu. Ini dia. Sampai-sampai para sahabat pun di antara mereka mengatakan, kalau seandainya kaum muslimin ini kalah, yang menang adalah Musailamah, maka Islam akan hilang dari muka bumi ini. Saking gentingnya kondisi yang ada di waktu itu. Ammar bin Yasir membangkitkan semangat kaum muslimin dengan mengatakan, aminal jannati tafirrun? Apakah kalian akan lari dari surga Allah? Ayo kita perjuangkan ini, wahai ma'syarul muslimin. Kemudian thumma madu amamahum wa udunu tadabdabu ala safati jahadihi. Kemudian Amr bin Yasir pun memimpin perang itu bersama para pemimpin yang lainnya. Berjalanlah kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab dengan kabilahnya dalam kondisi telinganya. Siapa tadi? Iya. Masya Allah. Itu tidak terasa oleh Ammar. Tidak terasa. Ini. Fahamalu bihamlatihi hatta qutila Musailamah al-Kadzdzab. Dengan pidatonya Ammar tadi, bangkitlah semangat kaum muslimin
Sampai pada ujungnya Musailamah al-Kadzdzab bisa terbantai oleh kaum muslimin di sebuah hadiqatul maut. Mereka pada akhir kisahnya masuk ke dalam satu benteng mereka, kebun yang sangat luas, yang memiliki pagar yang tinggi, yang diistilahkan oleh para ulama dalam sejarah dengan nama hadiqatul maut, kebun kematian. Karena jumlah pasukannya Musailamah yang sejumlah 20.000 mati semuanya di situ. Mereka mati karena sebagai murtad dan melawan kaum muslimin. 20.000 mati di tempat itu. Di antaranya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ini perjuangannya Ammar ibn Yasir. Maka marilah kita jadikan ini sebagai suri toladan bagi kita, ya, agar semakin semangat kita dalam mengemban dakwah ini, semakin semangat kita dalam memegangi sunnah ini. Kita sekarang ini dalam memegangi sunnah, alhamdulillah mudah, gampang, ngaji tinggal ngaji, nggak ada kepikiran langkonak ngaji bukti siksa. Apa ada Bapak? Nggak ada. Masya Allah. Apalagi kalian wahai anak-anak yang orang tuanya sudah ngaji, syukuri. Tapi mengapa kadang anak-anak nekon ngaji malah angel? Ini kurang ilmu mereka ini. Alhamdulillah kita bisa mengenal dakwah salafi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjalan di atas jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.